Oke anak-anak, jadi materi kita selanjutnya itu kita akan membahas mengenai alur perancangan desain multimedia interaktif. Seperti yang sudah kita bahas kemarin ya, jadi kita sudah membahas mengenai apa saja multimedia interaktif yang terutama dalam pembelajaran gitu ya. Nah sekarang kita akan membahas tentang produksi multimedia interaktif, terutama untuk perancangan flowchart gitu ya, perancangan flowchart dan juga storyboard dalam multimedia interaktif. Nah, semuanya diharapkan dapat memperhatikan materi yang Bapak sampaikan ya dengan baik karena nanti di akhir pembelajaran akan ada tugas mengenai materi yang telah Bapak sampaikan. Baik, Pak. Oke, boleh dilanjut. Oke. Nah, jadi yang pertama itu kita akan membahas dua itu ya, dua sub materi gitu ya. Yang pertama itu ada flowchart dan juga ada storyboard. Nah, oke, nah yang pertama akan kita bahas itu adalah mengenai flowchart multimedia interaktif gitu ya. Nah, untuk materinya sendiri saya mau dibacain sama kalian ya, sama Rahman dong, itu yang off cam. Boleh on cam dulu gak? Oh, baik, Pak. Tunggu sebentar, Pak. Oke, dibiasakan untuk on cam ya, kita saling menghargai antara siswa dan juga guru gitu. Apa Nah, sudah gitu. terlihat, Jadi Pak? kan kelihatan ya. Ya, baik, Oke, Pak. nah jadi kelihatan ya. Ya, Eh, ya, sok boleh dibacain materinya. baik, Pak. Mohon maaf, Pak, sebelumnya. Flowchart adalah bagian-bagian yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah, Pak. Oke, baik, Rahman. Bagus ya. Jadi flowchart itu adalah bagian-bagian yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah. Nah, jadi di sini poin utamanya itu flowchart adalah langkah-langkah gitu ya. Langkah-langkah atau alur gitu untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya ketika kita ingin membuat program untuk menghitung luas persegi misalnya. Nah, itu kita terlebih dahulu untuk membuat flowchart-nya terlebih dahulu atau membuat alur dari bagaimana proses penghitungan dari program tersebut seperti itu. Kemudian uh, boleh dilanjut materinya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada bentuk-bentuk dari flowchart gitu atau simbol yang dipakai untuk menggambarkan flowchart. Nah, simbol yang pertama itu disebut dengan terminator. Fungsinya itu untuk permulaan atau akhir dari program. Nah, jadi ketika kita menggambar simbol atau menggambar flowchart gitu. Nah, ini simbol-simbol yang akan kita pakai gitu. Yang pertama, jadi simbol untuk permulaan, untuk mulai dan untuk selesai program itu sama gitu ya dengan menggunakan simbol terminator ini. Kemudian ada simbol garis alir atau flow line gitu. Nah, ini fungsinya itu untuk menunjukkan arah dari aliran program gitu. Misalnya dari mulai itu ke proses satu atau ke proses 2 gitu. Nah, nanti bakal diarahin sama si garis ini. Kan diarahin ke proses satu atau proses 2 gitu ya. Nah, kemudian ada simbol preparation atau yang berfungsi untuk proses inisialisasi atau pemberian harga awal gitu ya. Nah, kemudian ada simbol persegi gitu ya. Simbol persegi ini fungsinya itu untuk memproses perhitungan atau proses pengolahan data. Misalnya ketika kita membuat program perhitungan gitu ya. Nah, rumusnya itu bakal dimasukkan dengan menggunakan simbol proses seperti itu. Nah, kemudian ada simbol input output data gitu ya. Nah, ini tuh berfungsi untuk memasukkan atau menampilkan nilai gitu. Misalnya ketika untuk perhitungan itu kita membutuhkan nilai A dan juga nilai B ya. Itu ketika di input atau ketika dimasukkan itu menggunakan simbol input output gitu ya. Nabil masih memperhatikan nggak? Kayaknya udah gak memperhatikan. Masih Pak, masih memperhatikan. Nabil, saya mau bertanya ya, gimana sih apa yang kamu dengar tadi mengenai simbol input output gitu? Apa fungsinya? Jadi Pak, untuk simbol input output itu mempunyai fungsi untuk
memasukkan nilai dan menampilkan hasil, Pak. Oke, betul ya. Jadi eh, simbol input output itu berfungsi untuk memasukkan atau menampilkan hasil ke sebuah program multimedia interaktif. Tuh. Kemudian, nah kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Eh, kita ada simbol yang diberi nama decision gitu. Nah itu untuk menggambarkan perbandingan pernyataan, penyeleksian data, dan juga memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya gitu. Kemudian ada simbol on page connector atau penghubung bagian-bagian flowchart yang berbeda pada satu halaman. Jadi ketika ada menggunakan flowchart yang banyak gitu ya, membutuhkan 2 halaman gitu. Nah itu kita menggunakan on page connector. Kemudian ada juga off-page connector atau penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda gitu. Nah, boleh dilanjut dulu. Nah, kemudian ada contoh flowchart untuk di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, jadi ini tuh ada flowchart untuk menyeduh kopi gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu memulai itu menggunakan simbol yang tadi ya, menggunakan simbol terminator. Kemudian membuka kemasan kopi dan juga tuang isi kopi ke dalam gelas itu menggunakan persegi atau proses gitu ya, karena itu termasuk ke dalam proses gitu. Kemudian panaskan air hingga mendidih nih. Nah, ini simbolnya berbeda ya, karena ini bukan termasuk ke dalam proses. Ini termasuk ke dalam input output suatu program gitu. Kemudian ada tuang air ke dalam gelas dan juga aduk hingga merata gitu. Nah, itu masuk juga ke bagian proses. Nah, kemudian yang terakhir itu selesai menggunakan simbol yang sama dengan simbol tadi ketika memulai suatu program gitu. Nah, selanjutnya karena kan ini kita sudah melihat contoh dari flowchart di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, selanjutnya kita bakal lebih lebih kompleks lagi gitu ya untuk membuat program untuk menghitung perhitungan matematika. Nah, coba dong di sini ada yang tahu gak rumus dari luas segitiga? Ada yang tahu gak? Pak, Oke, gimana Sarul? setengah alas kali tinggi, Pak. Alas, iya betul sekali Sarul. Namanya Sarul ini jago matematika ya. Oke, jadi rumus dari luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2 gitu ya. Nah, jadi gimana sih cara membuat flowchartnya gitu ya? Jadi cara membuat flowchartnya itu terlebih dahulu kita memulai gitu ya, memulai program tersebut dengan menggunakan simbol terminator. Kemudian eh, memasukkan nilai alas dan juga memasukkan nilai tinggi dengan menggunakan simbol menggunakan simbol input output gitu ya, dimana ini tuh untuk memasukkan nilai gitu. Kemudian di bagian di bagian perhitungan itu kita menggunakan simbol proses atau menggunakan persegi gitu ya. Nah, kemudian dari proses tersebut kita eh, mengarah lagi ke bagian output atau bagian menampilkan nilai dari luas segitiga tadi gitu ya, yang tadi sudah dihitung di bagian proses menggunakan simbol yang sama dengan input. Kemudian di yang terakhir itu selesai, kita simbol yang dipakai itu sama dengan simbol memulai. Tuh. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang contoh flowchart menghitung luas segitiga gitu ya. Nah, kita bakal coba untuk membuat flowchart yang lain gitu ya. Saya akan berikan kalian tugas gitu ya mengenai materi yang sudah kita bahas tadi gitu. Nah, tapi sebelumnya coba tadi siapa yang jago matematika teh? Sahrul ya? Coba Sahrul tahu gak apa rumus untuk menghitung luas persegi? Untuk menghitung luas persegi itu sama dengan luas sama dengan sisi kali sisi, Pak. Oke, betul ya Sahrul. Sahrul ini udah benar-benar jago matematika, udah mantap lah. Jadi, nah sekarang silahkan kalian kerjakan tugasnya ya.
tugasnya itu dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh bekerja sama. Terus tugasnya itu apa? Tugasnya kalian kerjakan atau kalian bikin, kalian gambar flowchart untuk menghitung luas persegi yang tadi rumusnya sudah dikatakan oleh Sahrul ya. Nah, silahkan kalian kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh bekerja sama gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Pak, saya Pak izin bertanya Pak. Oke, boleh silahkan Irfan. Buat tugasnya itu dikerjain hari ini atau buat tugas minggu depan Pak? Oke, untuk tugasnya itu dikerjakan hari ini ya, karena kita masih mempunyai waktu belajar itu masih ada sekitar 30 menit ya, jadi bakal keburu kalau kerjain hari ini juga. Oke Pak, kalau begitu terima kasih Pak. Oke, silahkan langsung dikerjakan ya. Saya beri waktu selama 25 menit ya. Silahkan dikerjakan. Oke, waktu udah berjalan 10 menit ya. Rahman udah sampai mana Rahman? Saya baru setengahnya, Pak. Oke, yang lain siapa? Ada yang udah beres? Saya sudah beres, Pak. Sudah saya Siapa? kirim di classroom. Saya, Pak. Siapa? Sahrul ya? Oke, Sahrul udah dikirim di classroom. Saya cek dulu ya di classroom. Nah, udah betul ya. Flowchart yang Sahrul bikin ini udah sangat betul sekali. Udah tertata gitu antara simbol memulai, simbol input dan juga outputnya itu sudah benar. Nah, coba yang lain. Ada yang sudah beres lagi? Saya Pak, Oke, saya sudah siapa? beres Pak. Oke, Nabil ya. Nabil Pak. Nabil Ya udah Pak. dikirim ke classroom. Belum Pak, ini baru mau kirim ke classroom Pak. Oke, silahkan dikirim ya. Nah, oke, punya Nabil ini sudah saya periksa ya. Punya Nabil ini masih belum tepat Nabil untuk terutama di bagian prosesnya. Bagian proses itu bukan menggunakan simbol yang Nabil pakai. Bagian proses itu menggunakan simbol tadi ya, simbol persegi gitu. Nah, kemudian eh, punya Nabil diperbaiki lagi ya. Baik Pak, saya perbaiki Pak. Oke. Nah, udah. Udah.